Video kali ini aku mau ajak kalian buat jalan 2 jam dari kota Chongqing untuk pergi ke daerah Wulong. Daerah itu terkenal karena ada perbukitan kars yang sangat terkenal dan sudah jadi warisan UNESCO, dan tempat itu sangat-sangat indah. Kalau kalian suka perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan selamat menonton. Halo guys, selamat pagi dari Chongqing. Kalau video sebelumnya kalian udah nonton, seharian banget kita jalan-jalan di Chongqing. Dan di video kali ini aku mau ajak kalian buat pergi one day trip. Kali ini aku sama Leo kita bakal pergi ke Wulong. Itu kayak national park dan tempatnya di alam gitu. Dan salah satu yang terkenal dari Wulong itu adalah jadi tempat syutingnya Transformer. Kalau kalian nonton, terus juga tempat itu kayak alamnya bagus banget, kayak ada tebing-tebing begitu. Jadi nanti kita bakal naik kereta. Ini jam 7.30 pagi, masih pagi banget ya, belum terlalu terang. Ini suasana di sekitar Chongqing. Sebenarnya tuh agak berkabut gitu guys, kayak polusinya tuh lumayan parah di sana. Bener-bener kayak pekat banget kelihatannya. Dan kali ini kita bakal naik kereta sekitar 2 jam. Nanti kita mesti pulang lagi sore sekitar jam 4-an. Dan 2 jam juga perjalanan kereta. Jadi let's go. Ini lagi nunggu si Leo, dia ketinggalan paspornya. Dan kita perjalanan ke stasiun Chongqing bagian utara. Nanti dari sana langsung direct ke Wulong. Itu beli tiketnya bisa kalian buka di aplikasi kereta di China ya. Harga tiketnya murah banget, cuma Rp70.000 untuk perjalanan 2 jam. Jadi kita udah dari hotel dan kita sampai di stasiun buat pindah ke Wulong, dan itu di Chongqing Utara Station, Chongqing Pei, dan mataharinya udah terbit guys. Good morning from Chongqing. Day 2 ini kayaknya kita bakal lumayan jauh nanti jalan-jalannya. Kita mau cari sarapan dulu karena masih sejam lagi. Ini makanannya guys. Ada kue tiao, ada mie. Ini ada kayak apa ya? Odeng-odeng gitu lah, ada sosis. 就是你吃什么面嘛？中心小面，小面小面。两个，2。两份。 Kita makan mie lagi guys. Kita makan mie sapi lagi. Ini dikit minyaknya hari ini. Iya gitu ya. Gitu. Kalau mie di bawah, sama aja nggak sih? Tiada hari tanpa makanan pedes. When in Chongqing. Nih, dia pakai Starling. Tapi biasanya kalau pesan mie gini tuh dikasihnya polos ya? Apanya? Biasanya nggak pakai daging. Kalau bilang pakai daging baru dikasih daging. Kalau yang xiaomin nggak ada teman. Guys, kita udah masuk ke stasiunnya habis makan. Ini stasiunnya. Ini salah satu yang gede ya di sini. Dan tadi kalau kalian bawa paspor itu nggak bisa kalian pakai auto gate. Jadi kalian mesti kayak kasih paspornya, dia cek datanya, nanti baru masuk ke sini. Nggak perlu print tiket, nggak apa-apa. Jadi kalau kalian udah ada yang di HP, itu tadi tinggal tunjukin aja yang di HP-nya.
Sama habis itu kalian mesti lihat jadwal kereta kalian di sini. Di papan-papan informasi ini. Wah, ini gede banget sih. Jadi salah satu yang tergede yang pernah aku datengin itu salah satunya adalah Guangzhou. Guangzhou tuh gede. Ini juga gede banget. Jadi kalau kalian naik kereta di China itu kalian bisa bawa makanan. Jadi kalian bisa cari Family Mart. Di sini tuh di stasiunnya tuh banyak banget kayak buat jajanan-jajanan. Dan kalian bisa beli dulu sebelum masuk. Oh ini, orang-orang udah antri guys. Tapi kata Leo santai aja. Dia udah biasa ya. Kita bakal ke Wulong. Nah ini untuk Family Mart-nya. Sebenarnya dia banyak makanan juga kayak di Jepang ya. Cuman beli nggak ya? Di sini tuh kayak chips gini mahal banget nih. 12 yuan. 20 ribuan. Nah ada produk Indo, mie gemes, onigiri, susu-susuan, jus, banyak sih. Nggak jadi guys, lagi nggak pengen beli apa-apa habis makan. Dan nanti kita naik keretanya, ini kita mesti antri biasanya. Nah ini udah bisa boarding sebenarnya. Ini udah boarding, kita panggil Leo dulu. Usahain kalian datang kayak 20-30 menit sebelum kalau naik kereta, supaya nggak buru-buru banget gitu. Ini bukan kereta cepat ya, jadi kereta regional biasa yang menghubungkan ke kota. Nah, sekarang kita boarding dulu K507. Tinggal bawa paspor aja. 开往广州南方向的动18354列车已经开始检票了。有乘坐动18354列车的旅客，请到16A、17A 检票口检票进站，下楼梯到接机站台上车。进站后，请离开站台地标对应颜色的车厢号排队候车。Ladies and gentlemen, your attention please. Passengers for train D1835, please go to for check-in. Wih, keretanya kayak kereta-kereta korutil ya. Satu jenis. Yang paling lambat. Keretanya udah bagus dan nih ada sleeper juga nih. Ini ada sleeper, kalau kalian lihat ada kayak bednya. BTW kita bakal naik ini sih. Kapan? Besok. Ini guys, kita naik yang ini. Dari Beijing ke Chongqing. Kita berpisah tempat duduk ya, karena kita separate bookingnya. Ini dilihat tiketnya ya? Ya. Paspor? Tiket di bawah. Kita harusnya langsung dulu.注意脚下，不要踩牢了。我们是会照的。到五楼是吧？对，我们上了车。langsung ke masuk. Sebelah kanan ya? Oke. Bawa rokok, bawa pesing dikit. Nomor 31.
sorry. 他应该是发财那个坡有点，还没发财，他没点的。Sorry. 不是这个位置，这个它的位置挺实的，哦，我就站在这里坐了，可以。实的特别厉害， Oke. 下面也实了。 Suruh kalau ada yang duduk. Oh, oke. Dia kayak mau. Yang gua sama lu dulu aja. Iya. Gak ngerti. Muka Cina tapi nggak bisa bahasa itu. Jadi kita 2 jam dulu. Nggak ada orang. 你这个是个什么呢？摄像头啊？ I don't speak. Sorry. Tim serba-serbi. Jadi aku terpisah sama Leo karena aku bookingnya berbeda. Jadi ini bakal berangkat sekitar 10 menit lagi. Dan ini aku duduk di seat 6. Jadi kayak banyak orang dan persis di tengah. Seatnya ini seat keras. Ya wajar cuma 70.000 ya. Dan ini orang-orang lokal semua ngajak aku ngobrol. Dikira aku orang sini. Tapi ternyata enggak. Nggak ngerti ngomong apa. Di sini tadi toiletnya lumayan pesing tadi pas lewat, terus orang-orang telepon juga keras banget di sini. Wah, 流行呢啲，你看，全國通行啊嘛。係啊，你唔使講啦，你 Tapi selain ini tuh ada kayak yang kereta tidur, cuman kalau 2 jam better duduk aja sih. Jadi di sini juga tuh banyak yang bawa barang-barang bawaan ditaruh di atas sini, kayak mereka pindah karena dari Beijing kan, terus kayak jauh banget, mereka kayak pulang kampung dan lain-lain, bawa banyak barang gitu. Kita lagi ngobrol. Kayak orang bingung, mukaku muka sini tapi nggak bisa ngomong. Kita ngobrol pakai AI. 有啲人話住鎮就會平啲，住鎮就平啲。但係咧，個靚女就話住邊區咧就唔使走翻落嚟，走翻上去。很好。 Indonesia is great, right? Yes. 不停咁做幾年啊 ？AI Ya AI, ya. to translate. Kita ngobrol pakai AI. 而家用 AI 傳聲 Hmm. ，AI 重新傳譯。 Jadi teknologi sekarang tuh benar-benar gampang banget. Kita bisa ngobrol dan perjalanan 2 jam. 鎮就多啲人， Ini banyak yang ngobrol di sini. 咁咪住鎮啦。 Ini banyak yang perjalanan jauh, ada yang dekat juga. Wulong ini termasuk dekat, cuma 2 jam doang. Kita udah sampai di Wulong Station dan sekarang kita udah turun. Dan ini adalah bus warna biru di mana kalian bisa naik buat pergi ke Wulongnya. Ini bayarnya cuma 10 yuan aja. Bayarnya nanti nggak apa-apa. Dan kita ya di sini duduknya. Hehe. Kita ini wine trip ya, jadi sampai malam ya. Iya, latest train pokoknya jam 6 sore. Jadi kita jam 5-an udah beres. Guys, jadi kita udah turun dari bus setelah kurang lebih 20 menit. Bagus banget kotanya. Nah, ini kita nggak ikut
tour biasa. Jadi kita jalan sendiri karena si Leo udah bisa cari riset tempatnya. Dan ini kita beli tiket masuknya dulu. Ya bahasa Cina semua sih. BTW tempat yang pengen kita datangin adalah ini. Kayak ada desa di bawah gitu. Oke, jadi tadi udah beli tiketnya dan harga tiketnya itu tergantung kalian mau masuk mana. Tapi tadi aku bayar yang masuk lumayan banyak tadi sama Leo dan 210 tadi Leo ya? 210. Sekitar 500.000 ya. 500.000. Tapi worth it banget. Jadi kita bakal lihat kayak pemandangan di depan sana. Tapi kita masih naik bus juga, udah include semua tiketnya tadi sama tiket masuk ke National Park, tempat wisatanya. Dingin banget guys, ini kayak salju banget karena tadi ada gunung di atasnya tuh ada salju gitu. Dan kita pergi ke Three Natural Bridges dulu. Ini yang utamanya di sini. Dan untuk pergi ke sini, kalian disaranin buat pergi pagi, nanti baliknya maksimal jam 5-an gitu. Kita naik bus lagi ya. Nih, Wulong. Dan sekarang kita udah sampai di pintu masuknya dari Wulong. Kenapa ada transformer di sini? Nanti aku bakal ceritain ya. Dan udah pasti ya ini kalau kalian nonton Transformer, kalian tahu dengan tempat ini karena salah satu scene-nya tuh ada di National Park ini yang ada di China. Jadi sekarang di awal Januari ini kayaknya kelihatan sepi ya. Cuman aku nggak tahu memang sepi banget atau memang belum rame. Guys, kayaknya aku pengen beli sosis gitu. Cuman aku nggak tahu. Iga, tua saujian. 6 oke. Keren nih Michael. Langsung praktek. Satu. Ayo lah Ika. Bayarnya tuh scan ini aja guys. Bisa dikasih cabai juga, cuman kayaknya aku nggak mau makan cabai. Tidak. Nih, cabainya tuh kayak gini nih. Ah, cola. Itian, oke. Ya, oke. Langsung makan atau? Langsung makan aja. Kita ganjil dikit. Ini pork. Jadi kita nggak pegang tiket fisik. Tiketnya tuh udah nyatu sama paspornya. Lu duluan deh, gue deh. Gue belum buka. Kalau gue sepi sih, Dek. Iya, sepi ya. Sepi banget. Gak mungkin kesiangan nih. Kalau Iya. kesiangan harusnya ramai juga. Kayaknya orang udah selesai libur. Kata lu memang nggak libur nggak sih orang? Hehe. Harga berapa tadi ya? 6. Ini depanku bagus banget sih. Mau lihat nggak? Wow. Kita baru jalan berapa detik? 10 detik ya? Udah bagus banget.
Waduh. Ya nih, kayak di alam-alam gitu, bagus banget. Tadi pertama kita kira tuh bakal hangat panas, tapi dingin banget di sini. Tempat national park di China tuh biasanya fasilitasnya udah oke banget. Jalan-jalannya udah dibagusin kayak gini. Dan di bawah sana tuh ada banyak orang tuh. Jadi kita bakal ke bawah sana dan mungkin kita bakal spend 2 jaman di sini. Ada air terjun juga. Di sini tuh di belakang tuh itu ada bapak-bapak kayak pakai topi. Topinya tuh kayak topi-topi Rusia. Topi-topi apa tuh namanya? Kayak di negara-negara Asia Tengah Stan kayak gitu. Tuh ada pathway-nya, jalanannya. Di bawahnya ada air terjun 1, 2, cakep banget view-nya. Jadi kayak ini kan kayak tebing gitu ya, dipahat, dibikin jalan. Tapi ya dikit doang jalan ya. Jadi masih melestarikan alamnya bagus banget. Ini tuh sudah jadi situs warisan UNESCO sejak tahun 2007. Jadi udah lumayan lama, sekitar 18 tahunan ya. Ini masuk terowongan, bukan cuma kereta yang masuk ke terowongan. Wow. Dingin sih ya, dingin banget. Guys, jadi kita sampai nih di eskalator turun. Ternyata goanya itu menuju ke eskalator. Oke. Jadi kita jalan ke sana, kita bisa coba pakai. Fenomenal. Hebat banget guys, dia buat liftnya gimana ya? Wow. Kita keluar dari terowongan tiba-tiba. Tuh. Lihat view-nya keren banget. Oh ini belum ada liftnya nih, disuruh tunggu kita masih. Mungkin kalau kalian tahu Changjiajie yang Avatar, ini juga ada lift yang fenomenal, yang viral. Ini mungkin salah satunya, kita coba ya. Tapi ini sepi banget. Kita dapat view. Tapi ini ada bercak-bercak hujan. Ya. Masih ada pang, kan ya sini ada. Gak ada jalan lain ke bawah selain lift ini katanya. Wih, muter guys. Muter. Muter dia. Adil ya. Oh iya, muter. Iya. Pintunya gimana? Gila, keren banget. Dia udah ngitungin kali ya. Ini wow sih, adil banget sih. Ini jadi problematik lift view biasanya. Wow. Oh, karena pintunya keluarnya di situ. Oh iya. Yeah. Bener. Gila, keren banget. Muter dia guys. Tadi sebenarnya udah ada tulisannya loh. Oh iya. Spiral. Cuman nggak expect. Welcome to di bawah. Pas nih 1 menit. Oh iya, 1 menit. Iya. Keren banget sih. Itu impressionnya tadi udah kayak. Kukira tadi bakal hiking turun ke bawah. Ternyata kita bisa pakai eskalator. Wah. Keren banget. Di sini tuh nggak ada pungli sama sekali. Jadi kalau ada guide-guide kayak gini, itu biasanya udah resmi, dia jelasin tentang tempatnya, arahnya kemana dan lain-lain. Jadi beneran oke bang. Kalian lihat ini. Wah, eskalatornya.
Wow banget sih. Jujur ini bener-bener wow. Karena ini liftnya itu muter spiral gitu. Baru pertama kali lihat yang setinggi ini terus dia muter. China sih teknologinya bukan kaleng-kaleng, top Marco top. Sekarang kita udah di bawah ya. Kita bisa nanti follow the path, kita bakal jalan ke area depan sana. Sebenarnya kita nyari kopi guys, cuman nggak ada di sini. Belum terlihat kopi ya. Ada foto, fotonya kayak gini. Kukira bayar, ternyata gratis. Nah, jadi kan kita bakal jalan nih. Nah, tapi ada satu fenomena unik di mana di sini tuh banyak tandu-tandu, di mana ini tuh kayak jasa orang gendong. Kalau kalian pernah ke Ijen mungkin naik ke atasnya kan ada kayak jasa tandu kayak gitu. Nah, itu kalian bayar terpisah lagi. Jadi kalian nggak perlu capek. Tapi setahu aku ini agak lumayan mahal, bisa ratusan ribu gitu. Ya, kalau misalnya capek ya pakai ini. Cuman kayaknya medannya juga nggak terlalu gimana-gimana gitu. Jadi aku sama Leo sama-sama kepikiran kalau view ini tuh mirip sama apa? Ngarai Sianok. Kalau kalian orang Bukit Tinggi, coba absen dulu di bawah. Jadi aku pernah ke Ngarai Sianok, Lembah Harau, dan itu bukitnya juga bagus sih sebenarnya. Cuman kayaknya wisata di sana menurutku kurang atensi ya, jadi kayak kurang banyak yang tahu tentang itu. Padahal aku ke sana waktu itu belum konten dan aku benar-benar enjoy banget selama di sana. Itu bagus banget guys di sana. Nanti kita bakal turun nih banyak anak tangga dan nanti di bawah itu ada pathway. Kita bakal jalan menyusuri perbukitan lembah di mana di dinding-dindingnya itu ada air-air terjun. Cakep pol pokoknya. Tapi ini kurang guys. Kurang kopi. Kayaknya sih di bawah nggak ada yang jualan sih. Akhirnya kita sampai di bawah. Ya kita nggak perlu capek-capek lagi karena memang lift yang atas itu benar-benar membantu banget. Kita 1 kilo dari tempatnya Tianlong Tiankeng itu kayak ada satu bangunan di depan sana itu yang terkenal banget. Kalau kalian suka nature dan hiking, dan kalau kalian lagi ke Chongqing, kalian wajib masukin ini ke dalam list kalian. Nih air terjunnya, cuman kita nggak bisa ke area sana. Tadi no passing ke sana tadi. Wih. Wow. Tadi kita di atas sana guys. Kalian lihat itu ada yang kaca. Terus di atas sana. Nah, kita dari atas sana tadi pintu masuknya dan jalan, terus kita turun di sini. Kita balik lagi nih ke arah sini. Ini benar-benar kalian harus siapin badan yang lumayan fit ya karena mau hiking. Wah, ini indah banget sih. Wih, cakep banget guys. Wow, keren banget. Ada bolongannya itu. Wow, bagus banget. Kita baru selesai foto-foto ya. Dan ini kita lanjut jalan lagi. Kita bakal lewatin lubang itu. Dan benar-benar tadi aku bisa foto kan sama si Leo. Dan foto itu bagus-bagus banget. Asli keren-keren. Nah, sedikit sejarah tentang tempat ini. Dimana ini tuh kayak satu area national park. Dimana kalau kalian tahu tentang Cars.
Karst itu kayak batu-batuan yang terbentuk secara alami akibat proses yang sudah terbentuk terkikis air hujan dan aliran sungai selama jutaan tahun. Jadi Wulong ini tuh terbentuk dari hasil pengikisan oleh air-air itu. Dan alhasil terbentuklah kayak gua, jurang, pilar batu, dan jembatan alami. Dan ini salah satu yang kita lihat di depan ini, kayak ada lubang raksasa begitu. Dan ini tuh benar-benar indah banget karena kayak aku kan kayaknya jarang ngelihat yang kayak gini ya, kars-kars kayak gini. Mungkin di Ramang-Ramang Makassar itu ada mirip, cuman kayak yang ini lebih gede. Ngarai Sihanouk juga salah satunya. Dan Indonesia tuh ternyata punya yang kayak gini, guys. Semoga Indonesia bakal dibenahi tempat wisatanya jadi bagus. Dan menurutku nggak kalah kok yang di Indonesia ya. Ngarai Sihanouk itu bahkan aku suka banget sama Lembah Harau. Cakep banget. Nah, tempat ini tuh juga jadi lokasi syuting Transformer Age of Extinction. Dan kalau kalian pergi ke sini ya, itu kalian bisa foto di tempat syutingnya nanti. Bahkan dari pintu masuknya tadi tuh ada kayak logo Transformernya. Jadi mereka memang terkenal salah satunya gara-gara film itu. Ada 3 area, kayak ada 3 jembatan alami tadi yang kita naik itu, nanti kita bakal lihat. Terus kayak ada lubang-lubang raksasa kayak gini, nanti ada gua-gua juga di depan. Wow. Nah, depan ini kan ada kayak satu bangunan. Dan spot foto yang paling terkenal itu adalah kita naik ke atas. Jadi nanti dari atas kita bisa langsung shoot ke bawah, kelihatan bangunannya. Sama bisa kelihatan di belakang itu ada bukit-bukit karsnya. Dan mungkin kita bakal naik dulu ya, Le ya? Let's go. Ya ini nggak terlalu tinggi lah. Kayak udah dikasih tangga juga tapi. Ternyata bolongnya gede ya. Sampai situ. Sebenarnya iya sih. Gede banget. Damn. Let's go, kita mulai pendakian. Gunung apa nih? Nah, kita udah setengah jalan di tangganya. Ternyata di sana guys ada kayak toko-toko gitu di bawah. Nanti kita ke sana ya. View-nya cakep banget. Nah, kita udah sampai di spot foto setelah naik tangga 5 menitan. Nih, gede banget goanya ternyata. Wow. Inilah ada scenic view yang sangat-sangat indah, bagus banget. Sebenarnya yang bikin ikonik ini ya, kayak bangunan ini ada di tengah-tengah jurang dan lokasi ini benar-benar kayak di antara lembah gitu. Wah. Ada beberapa spot foto. Kalian sebenarnya bisa foto naik ke atas lagi, cuman kayaknya terlalu jauh. Dan sebenarnya di situ ada satu lubang lagi. Ini lubang kedua. Nanti kita lanjut lagi jalan ke depan sana. Nah, kalau di Chongqing ini one day trip rekomendasi. Bagus banget, cuma 2 jam dari Chongqing. Guys, jadi di sini tuh banyak yang fotonya itu pakai jempol. Tuh, kayak orang depan. Kenapa? Karena bentuknya kayak jempol. Nih. Jadi FOMO ngikutin. Bentuknya kayak jempol persis. Jadi ya ini yang tadi dibilang kayak ada 3 natural bridges, itu tempatnya di sini ternyata. Dan sekarang kita udah selesai dari atas foto-foto dan kita pengen lanjut jalan lihat ini bangunan di sebelah sini. Tapi beneran kayak jempol ya? Iya, dan di sini trennya
Orang nutupin pakai jempol gitu. Sip. Ya itu kita nggak tahu, cuman tadi banyak orang kenapa kayak pakai jempol semua. Ternyata itu trennya di sini. Amazing. Nih sekarang kita masuk ke bangunannya. Official post locating between Chuan Tian Store sama Baikwao Store. Oh ini tuh udah dari tahun 619. Wow, keren banget sih, asli. Kita coba lihat ya, masuk ke sini. Kalau misalnya ada makanan dan lain-lain pasti mahal guys, karena kalian bayangin bawanya pakai apa? Kayak tadi aja kita turun tangganya lumayan jauh ya, bawa bahan makanannya gimana? Ini kita masuk, ada vending machine, ini ada jualan teh. Terus masuk ke dalam sini. Wah, ada toko ice cream. Ada kopi juga. Cuman kayaknya pasti mahal banget ya. Wow. Di sini ada toko-toko souvenirs. Di sini juga untuk properti buat shoot foto-foto kalau kalian mau sewa pakai baju tradisional. Di sebelah sana tuh ada buat minum-minuman. Ini tuh ada air guys dari atas, aku nggak tahu air apa. Tapi kayaknya air dari air terjun. Ada kopi, Le. Itu. Mau lihat harganya nggak? Boleh ya. Yuk. Si Leo demen kopi juga sekarang. Ini nggak tahu ini apa ya. Ini bola-bola tapi nggak tahu sih. Mau nanya juga nggak bisa guys bahasanya. Cuman dia ada huruf-hurufnya. Ya, itu kayaknya gelang deh. Jadi bisa DIY gitu. Ini ada Cars Souvenirs. Kita coba masuk. Oh ya, kayak gelang-gelang gitu. Antik-antik nih. Unik maksudnya. Gak terlalu mahal, cuman berapa nih? 50 ribuan. Ada kain-kain juga, terus ada buku. Ini ada kopi nih, kita lihat ya kopinya. Harganya sekitar 50 ribu. Kayak oke sih. Kayak kalau di tempat wisata kayak gini ya wajar-wajar aja sebenarnya. Wangi kopinya wangi banget. Kita tunggu Leo ya. Jadi dia ada menu namanya Tiankeng Latte. Kayak Tiankeng tuh namanya di sini. Jadi kita cobain minum latte-nya. Pakai gulanya dikit tadi ya. Harganya 29. Oke banget sih. Satu caji lah. Iya, satu caji. Ini tinggal scan aja nih di sini. Tuh. Kita harus ada jatah ngopi harian.
Scan.农行已收款。 biasa sama yang Cancun sama harganya. Cenkang artinya apa? 农行已收款Singapura. 29元。 Nama latte-nya keren banget ya. Cenkang. Dah. Kayaknya pakai coconut nggak sih? Nggak tahu deh. Jangan lupa apa? Ngopi. Faktor U. Lu ngopi dari sejak kapan sih? Traveling. Baru-baru ini dong, Iya. 1-2 tahun ini. Iya. 2 tahun lah, 2 tahun. 2 tahun. Karena bukan itu kebutuhan nih sekarang. Faktor U jompo. Tapi ini bentuknya ini banget sih, maksudnya kayak Fotogenik. iya fotogenik. Kalian lihat nih. Ya ada ini. Nah, yang itu. Nah, Kok beda kita? sama. Beda bro. Oh, iya sih, nggak apa-apa. Segelas latte di siang hari akan membuat moodmu jadi lebih baik. Waktu itu aku sempat detox 2 minggu sih kopi. Sekarang udah lanjut lagi. Pas detox. Pas detox iya lumayan. Tapi kayak memang badannya lebih better karena nggak ada kafein kan. Tapi butuh ya faktor U ya. Soalnya teman gue ada yang pas puasa dia beneran Gila nggak kayak bisa minum kopi kan. iya. Terus bener-bener Gila terus banget. aja gitu. Iya. Let's try. Tapi aku nggak tahu nih dia tuh ada kayak warna hitamnya kayak charcoal atau apa. Kan batu bro. Oh iya Tiankeng ya. Iya. Kayak batu kars gitu. Kayak charcoal Nggak tahu deh. sih ya, nggak tahu. Iya. Ini menarik banget sih bentuknya. 29 yuan berarti 60 ribuan lah. Cobain ya. Ya bawahnya susu sih, harus diaduk dulu. Udah ngopi belum? Kalau kopi masih wajar lah jual di bawah sini. Tapi kalau makanan sih susah bawanya ya, logistiknya. Itu aja mesinnya dibawa ke sini. Mesin kopinya. Tapi dia paling bawa biji kopinya aja kan. Iya. Sekali doang. Iya sekali Pas doang banget buat. ini sekalian. Kita nih udah dingin, ini kopi dingin. Hankook Saram. Sarang. Latte Hana Juseo. Cancun latte. Kalau orang Korea tuh yang ku tahu ya, dia kalau misalnya winter pun dia bakal pesan Ice AA, americano, iya. ice americano. Ya, ini keturunan Korea dikit ya. Korea Utara. Amit. Bagus sih. Tapi worth it nggak ke sini? Worth it banget. Banget ya. Ditata juga nih lihat. Kayak semua aspek-aspek kecilnya dibuat bagus nih. Ada infografisnya tuh. Jadi orang nggak cuma enjoy nature kan, foto-foto doang, tapi bisa bisa enjoy nature, bisa lihat-lihat. Betul. Nah, kita sebenarnya cuma habis berapa sih? Kayak paling 700, 10 yuan iya 500 ribu, 600 ribuan lah. total sama dari Chongqing. Iya. Kalau misalnya ikut one day trip, aku pernah cek itu ada yang sejuta gitu. 200 ribu loh. All in. Iya. Kalau misalnya ikut one day trip tuh ada yang sejutaan gue pernah lihat. Rupiah, jadi lebih mahal memang. Tapi ya deket kok dari Chongqing, cuma 2 jam dong. Guys, jadi di belakang ini itu ada kayak tuh ada patung Transformer. Karena waktu itu syutingnya memang di sini. Nih, wah lu lihat deh, lubangnya beneran presisi banget kayak kotak gitu. Iya. Lubang atasnya. Kayak dipotong ya? Iya. Kalau kalian nonton yang Age of Extinction, Nih. nah itu dia. Beneran. Ya nih, beneran.
Tapi dia scene-nya cuma bentar. Cuma dikit ya? Iya, ada scene-nya lah pokoknya. Menarik ya. Jadi kita tadi udah jalan lagi. Di sini tuh ada satu tempat namanya tuh kayak Shenying Tiankeng, dan di atas ini tuh katanya bentuknya tuh kayak Raja Wali. Nih kayak kepalanya, terus ada sayap-sayapnya. Gak tahu kalian coba berimajinasi sedikit apakah mirip Raja Wali? Menurutku mirip sih dikit. Kelihatan panas tapi ini dingin banget. Tanganku udah lumayan beku. Sebenarnya enak banget jalan di nature begini. Bener-bener kayak kembali ke alam ya. Nah, kita sampai di satu tempat yang airnya tuh biru banget, jernih. Beuh. Ada satu kapal, ini kayaknya udah nggak dipakai lagi ya. Udah ada air di dalamnya. Dan bagus banget, guys. Jernih, bening. Wah, ada ikan juga. Nih, ikan-ikannya. Gede-gede, kayak ikan mas gini. Gede-gede banget ikannya. Wow. Wih, keren banget asli. Nih. Oh, ini ikan mas sih. Bagus banget. Ikan mas ya. Ikan mas, mahal loh. Ini natural atau mereka taruh di sini? Artifisial nih. Ini ditaruh ke sini sih ya. Iya menurut gua. Dan Gendut lagi. Gendut guys. subur banget. Iya. Airnya bening. Tuh, ada yang perutnya buncit tuh. Kayak di Brau nggak sih, Derawan? Iya. Yang danau biasa orang foto-foto itu. Lihat sih. Ini kita udah jalan terus, kayaknya udah mau sampai ujung. Di sini ada jual souvenirs dan ada restroom. Kita tadi habis minum kopi, jadi kayak lumayan kebelet. Tapi ini tempat wisatanya bagus banget. Jadi sekarang kita pick up fotonya. Jadi kan dikasih tadi 2, ini buat jadi keychain. Tapi kalau kalian mau redeem yang lumayan gede itu bayar lagi. Tapi kalau yang ini gratis, udah termasuk di tiket yang kita beli. Ya. Kok dia ambil gede ya? Mau dijual juga, mau nggak ambil ini gitu. Iya, langsung ditawarin gitu ya. 这个免费哈，这个志愿，这个31个，这个25张。我们拿免费的吧？对呀。 Yang kecil banget. Ya nggak apa-apa. Kayak foto dompet. 这个码是什么？可以下载吗？对，可以。哦，好，谢谢。 Nanya, Bisa save. Scan barcode. bisa apa? Oh iya, kok keren banget. Iya, gratis. Pakai kamera lagi. Udah jadi guys. Hei, lumayan loh. Kenang-kenangan dari mana? Dari Ulong. Xie. Jadi, iya. Jadi dia bakal tawarin fotonya lebih gede juga. Cuman kalau kalian gak mau ambil, it's okay. It's okay. Gitu. Ini yang gratis. Yoi. Tadi dia langsung print ya tapi ya? Iya. Udah di print dikasih ke kita gitu. Tapi kecil banget. Kayak Coba. muka. Makanya Muka. nggak kelihatan. Tapi bisa di save guys. Bisa scan barcode dan save. Yes, betul. Tapi memang spotnya diambil yang bagus-bagus sih 2 tadi. Tuh. Hmm, Mantap sih. mantap. Good. Dah, kita lanjut lagi ya. Kita ke next spot ya. Iya. Ini udah beres sih dari sini. Udah beres. Sebenarnya kita tadi beli 2 tiket, 2 tempat. Tempat pertama udah beres. Next kita balik lagi pindah ke tempat kedua. Masih ada waktu. Yang kedua kayaknya lebih menarik sih. Karena Emang gorge. apa? Gorge itu Oh. lembah yang sempit terus bawahnya ada sungai. Iya. Kayak Tiger Leaping di Yunan. Betul banget. Itu bagus banget sih. Dan fun fact, waktu itu yang pas Tiger Leaping Gorge, gue kan nyari bahasa Indonesianya gorge itu apa, nggak ketemu. Paling deket tuh ngarai. Tapi gorge itu termnya dia benar-benar sempit banget, kayak lembah ngarai sempit gitu.
dan bawahnya ada air. Kayak Itu gorge. jurang gitu ya. Bukan jurang juga sih. Lembah. Iya, Ngarai. lembah-lembah. Tapi bukan ngarai, karena ngarai itu canyon. Hmm. Jadi gorge buat kalian yang tahu Indonesia apa, guys? Coba komen Coba komen. di bawah. Kalau belum ada kita buat. Indonesia-nya. Guys, sekarang kita mau pindah ke tempat kedua dan kita mesti naik kayak golf cart gitu ya, kayak mobil kecil. Jadi ada direct pindahnya. Jadi next tempat ini ya tempat alam juga dan dapat tiketnya. Bayar 15 yuan, sekitar 30 ribuan dah. Nama tempatnya apa? Yang mana? Ini? Ini. Abis ini? Habis ini kita ke Guys, sebenarnya ini kalian bisa jalan, lewatin tangga-tangga kayak gini. Cuman ya bakal capek banget. Mendingan bayar aja ya. Ikutin pathway-nya nih. Lumayan jauh juga. Tapi ini ada juga nih yang jalan nih, kayak gini. Ini banyak orang yang jalan juga. Nah, sekarang kita udah sampai di tempatnya. Ini lebih rame buat pedagang-pedagang yang jualan gitu. Ada jualan buah, mie, snack, minuman. Ada mie, gorengan. Wah, ada semua. Wow. Tadi kita baru makan apa? Makan sosis doang ya. Dan itu kayak sarapan. Sekarang kita udah jam 3 belum makan siang. Ini ada sosis-sosis, ada telur, kentang, xiaolongbao. Ini meskipun di pelosok-pelosok gini ya, kalian tuh bisa bayar pakai WeChat atau pakai Alipay. Jadi kayak cashless. Bahkan aku nggak pakai yuan sama sekali, tetap bisa transaksi. Udah cashless semuanya. Oke, kita udah lanjut ke tempat kedua. Ini tempat terakhir. Kita bakal ke Long Shui Gorge. Jadi kayak ngarai gitu. Dan ya ini beda tiket ya, karena kita beli 2 tiket tadi included. Jadi sekarang kita ke sini. Jadi kebanyakan di sini tuh, di Cina tuh banyak lagu-lagu yang lagu-lagu kayak relaxation gitu. Yang benar-benar relax. Ini kita dari atas jalan. Ini cuma sejam 2 jam lah, pas. Pas kita cuma punya waktu 2 jam. Iya, kalau telat nginep sini. Nggak bisa bro, kita besok harus berangkat subuh. Harus berangkat subuh. Balik ya. Ya, kita besok udah pindah kota dan ini 2 hari doang di Chongqing. Kita udah masuk. Ini kita langsung turun buat ke canyon di bawah. Nah. Tapi sebenarnya yang lebih diminati sama orang tuh yang tadi, yang Wulong Cars. Tapi di sini biasanya kalau ada waktu tambahan, kalian bisa mampir yang ke tempat ini. Mari kita lihat view-nya gimana. Wow. Wih, air terjunnya bagus banget di bawah. Wow, keren ya. Di sana ada air terjun, guys. Terus ada tebing. Kita bakal turun ke bawah situ lagi. Ada lift ya harusnya ya. Iya. Gila loh, bangunnya gimana? Bangun jalannya udah melangkah bawa ke bawah lagi. Let's go. Tapi memang wisata di China
Benar-benar infrastrukturnya dibangun bagus banget, safety-nya juga oke. Jadi ini dibangun lift buat kita langsung ke bawah, nggak perlu kita hiking jauh-jauh lagi. Dan ini langsung ke lantai paling dasar sih ini. Ya, pilihannya cuma 2 sama 1 tombol. Iya, langsung ke bawah banget. Tinggi ya? Nyampe deh kita. Nah, udah nyampe di lantai dasar. Gila ya. Bangkok. Gunung dibuat cable car. Nggak perlu capek-capek lagi. Udah sampai nih di bawah. Tadi kita di atas mana? Oh itu di atas sana. Ini view-nya, tapi kita masih turun lagi loh. Masih turun lagi di sana, tapi tangga. Sama kayak tadi, abis dari lift, langsung turun. Guys, sekarang kita udah sampai di gorge-nya, dan ini benar-benar bagus dan gede banget, kalian lihat. Benar-benar formasi batunya tuh raksasa, dan cakep bener. Wow. Jadi ada air yang jatuh dari atas juga, ini benar-benar indah banget ya. Kita sekarang mau turun ke bawah, mau lihat pemandangan dari bawahnya. Kita turun lagi. Wow. Cakep banget. Tuh kita bakal lewat-lewat di sana. Beautiful. Keren banget. Guys, kalian tahu nggak? Jadi dari atas tuh kayak ada air yang bocor dikit, dan itu bentuk ini kayak air terjun tapi rintik-rintik, dan itu ada pelangi. Tuh lihat. Itu ngingetin sama aku pernah ke Fukuoka, namanya tuh Takachiho Gorge. Gorge-nya juga kayak gini, dan benar-benar bagus banget. Ini juga bagus sih menurutku. Ada pelangi lagi tuh. Oke, sekarang kita sampai di tempat terakhir. Ini adalah air terjunnya yang tadi kita lihat. Wow, benar-benar lumayan deras ya. Dan ini bagus, menurutku bagus. Dan sekarang kita bakal lanjut perjalanan lagi buat ngejar bus ke tempat selanjutnya. Bagus banget. Wah, cantik banget air terjunnya. Nah ini ngarainya gorge, dan kita balik ke arah sana masih sekitar kurang lebih 1 kilo lagi ya, mungkin sekitar 20 menit bakal sampai di sana. Airnya deras banget. Untuk tempat wisata di China ini tuh kebanyakan dia kayak kasih jalannya tuh buat lumayan jauh ya. Jadi kayak bener-bener kalian masih jalan dan sehat sih. Kayak di nature, hiking, olahraga beneran sehat banget. Apalagi sambil dengar suara-suara air ombak kayak gitu. Dan jalannya juga lumayan jauh. Hitung-hitung sih olahraga ya. Kayak tadi aja kita udah jalan berapa kilo ya? Kayak udah 5 kilo, 6 kilo di sini. Lumayan jauh, guys. Tapi yang di sini, tempat ini, yang di Gorchin itu lumayan sepi dibandingkan yang di Wulong Kars tadi. Karena memang tempat itu yang paling banyak wisatawannya. Dan sekarang tuh di tanggal 6 sebenarnya, 6 Januari. Harusnya tuh kayak kira-kira bakal high season rame padat. Karena biasanya kalau lagi liburan, itu China tempat wisatanya nggak main-main, padat-padatnya. Tapi sekarang, nggak tahu kenapa dia kayak beneran sepi banget. Kayak aku bisa enjoy. Padahal Chongqing itu udah lumayan terkenal dan
Kayaknya jadi destinasi viral hits untuk sekarang-sekarang ini ya. Nih batu-batuannya tuh batu-batu gede. Dipahat dikit jalannya buat akses para turis. Sungai-sungainya juga jernih ya, warna biru. Sama tadi yang udah mention ya, kayak benar-benar relaxing karena kayak ada beberapa speaker yang ditaruh. Itu kayak lagu-lagu relaxation, kayak dengerin derau sungai dan kicauan burung-burung gitu. Oke banget sih. Indah banget guys. Guys, sekarang kita ambil foto lagi sama kayak yang tadi. Sama kayak tadi kalau yang gede bayar. Tapi kalau yang kecil gratisan aja ya. Ayo loh. 还没到吗？18、19。18、19，还没传下来。今天杨鼎干嘛？一直会，哦，一直的 Belum 客人 sampai. 下来了，照片还没下来。好好好，我们等吧。多的啦， Belum nyampe tuh, nextnya baru 16。稍等片刻。好好。 Ya. Disuruh tunggu. Ada yang lagi lapar banget guys, sama aku juga sih, bukan? Gimana? Sosis dulu. Ada mie sih, tapi pengen makan nasi. Iyalah kita. Di sini kayaknya nggak ada nasi. Ayo, lapar banget guys. Tapi kita aku bakal stop Malah sih udah nggak lagi. No malah. No Malah karena kita bakal trip jauh sih habis ini. Itu gila sih Malah, orang sini perutnya kuat banget. Nggak kuat. Kata drivernya semalam di sini memang orangnya suka makan mala dan mala itu sehat. Katanya nggak sakit perut karena selalu dibakar, dididihin Iya. tuh. Jadi semua kuman, semua Mati. bakteri mati di dalam supnya itu. Tapi mungkin betul. Pertanyaannya adalah kuman-kumannya mati, bangkainya kemana? Masuklah, Supnya. masuk. Itu pertanyaan ini aja ya. Wondering aja. Tapi enak kok, maksudnya enak, Malah tuh enak. Kayak cabenya sampai dihitamin kayak gitu. Tapi nggak boleh sering-sering. Nih guys, gratis lagi. Nih, kayak anak SMA study tour. Kalau misalnya kalian mau yang foto gede itu 20 yuan, sekitar 40 ribuan, 50 ribu lah. 30 dapat frame. Kalau 30 dapat frame dan kita pakai gantungan kunci aja ya. Dia sampai ada kode-kodenya juga nih ditaruh di sini. Sisi. Saatnya apa? Cari makan. Cari makan. Kalau bisa Kita bisa naik train yang lebih cepat sih, yaudah which naik. is good. Jadi langsung OTW. Iya menurut gue ya langsung OTW ke stasiun aja kalau menurut gue. Yes. Beli on the spot ya? Pengen beli apa ya? Sosis aja. Jadi di sini banyak yang jualan-jualan guys, tapi ya snack-snack gitu. Tadi kita pagi udah makan sosis sih, sekarang ada sosis juga. Cuman kayak mager gitu makan sosis lagi. Kita pengen makan berat, makan nasi kayak gitu sebenarnya. Tapi ini banyak jualan buah-buah gitu loh. Kayak buahnya ada buah orange kayak gitu. Ada mie juga. Cuman ya kayak kemarin baru makan mie juga. Mie sini tuh kayak aku kurang suka rasanya mie instan kayak gitu yang dikasih air. Tuh. Tuh, beli minuman-minuman juga ada. Sosis-sosisan.
Ngomongnya gimana? Nanti deh sekalian makan berat aja. Si Leo mampir di sini ditawarin teh jahe. Tapi mau dipanasin dulu ya. Ya nggak apa-apa. Lu baca ini ya teh jahe? Oh, apa katanya? Duduk dulu. Iya. Ini ada kursi memang. Oh, Iya. ini jahe. Ini teh. Oh, Panas. teh air jahe. minum. Jahe teh. Oke. Aku percaya aja soalnya nggak ngerti. Tapi gimana trip hari ini mantep ya? Mantap. Bagus. I always like nature. National Park. China Tapi trip best. seminggu ke depan kayaknya nature terus. Iya sih, it's my favorite berarti. Ya first day kemarin doang, itu kita City. explore city dan city-nya juga metropolitan bagus banget. Tuh. Jadi mostly trip kita selama 12 hari bakal explore nature. Ini guys, kita makan nasi pork. Oh iya. Hai Ma. Tuh yang porsi itu aja. Aku yang 饺饭2份，分开付。 Akhirnya kita makan setelah seharian kita nggak makan. Jadi kita makan nasi pork. Iya. Susah ya carinya. Ini kayak reward setelah seharian kita hiking sih. Harganya 18. Kita pesen yang paling best sellernya. Itu. Ya kayak di foto itu. Ada telur, ada sayur. Kayaknya bukan telur, itu kayak fish cake. Oh iya, oh bukan kayak gitu ya? Oh iya, betul betul. Iya. Oh ya mungkin ada telur. Akhirnya guys makan guys. Kita tuh pengen banget makan nasi sih sebenarnya. Tuh lagi dibuatin tuh, dipotong satu-satu. Jadi kalau mungkin ditanya perbandingannya, mie sama nasi di Chongqing itu lebih banyak mie ya, ya kan? Agak susah dikit cari nasi, cuman kalau dicari banget ya ada gitu loh. Itu juga ada dessert manis-manis tuh, kayak kalau kalian suka es mangga kayak gitu banyaknya. Udah giler dia guys, lihat si Ainya lagi motong-motong, dia udah. Kita telat dikit itu udah bye-bye loh, udah mau disimpan. Iya, kita tadi telat bus dikit udah mau ditinggal. Hari ini memang On time ya. iya, tapi that's the fun part of traveling ya. Itu fish cake nih, mantap jiwa. Dia panasin nasinya tuh di microwave kayak gitu, tapi kayak ini ada fish cake, ada porknya. Sama tadi ada cabai, jarang banget ada cabai giling kayak gitu. Cuma ada di Chongqing banyakannya. Gimana Nah, cabai? kan mau jadi dikit aja soalnya. Iya. Ada cabai guys. Ini loba. Oh, acar ya? Berarti. Segini 30.000, gede banget nih. Jadi, enak banget, ada kuah guys. Masih with telur. Self service. Penutupan hari ini memang mantap kali sih. Ya kenapa lu baru hari Baru ini? kepikiran, tadi kan di jalan, oh gitu kan. Jadi tiba-tiba gitu. Untung belum tutup ya. Iya, udah cuci-cuci tuh airnya. Iya. Ini aja udah mau disimpan tadi. Iya. Emang hoki banget sih. Untung kita stop at the right time. Kita bawa satu bakul nggak sini. Tapi ini nggak bisa refill ya nasinya. Nasinya. Sebenarnya kalau mau, gue tinggal ngomong aja. Pasti dikasih, sumpah. Tapi kayaknya udah pas deh. Iya. Lapar dia. Lapar ya. Udah cukup. Ya. Kasian udah meronta nih lambung. Mari makan.
Ini mungkin Ainya lihat kita kayak orang kelaparan, dia belum makan. Tapi emang kita belum makan. Ini fish cake. Panas. Nasinya ya? Iya. Habis di microwave. Sayurnya ada lobak. Guys, thank you for watching. Ulong benar-benar rekomendasi banget kalau kalian mau kesini. Top, keren banget pokoknya Ulong. Jadi kalian bisa pergi pagi supaya tadi dapat kayak cahaya-cahaya ilahinya. Dan di China tuh infrastruktur buat wisata-wisatanya menurutku bagus-bagus banget. Dan kalau kalian punya plan ke China, jangan lupa mampir ke Chongqing dan Ulong. Sampai jumpa lagi video selanjutnya. Bye bye.